Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elmi dengan NIM 22054 AF, kelas reguler B22 dengan program studi D3 Farmasi. Saya salah satu mahasiswi Akademi Farmasi Masih Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi anatomi fisiologi manusia, sistem muskular otot. Adapun dosen pengampu yang saya bawakan yaitu Bapak Dosen Maulana Zulkarnain Imansyah S.Pharm M Biomed. Jaringan otot. Otot muskel merupakan jaringan tubuh baik yang melekat pada tulang maupun tidak dan berfungsi sebagai alat gerak aktif dan dijumpai dari invertebrata hingga vertebrata. Fungsi otot. Selain fungsi otot sebagai alat gerak aktif, membentuk postur tubuh, dan menghasilkan panas, otot memiliki 4 fungsi utama, yaitu pertama, kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendak dengan kekuatan tertentu. Kedua, ekstabilitas, kemampuan otot untuk merespon stimulus. Ketiga, ekstensitabilitas, kemampuan otot untuk merenggang dengan panjang derajat tertentu. Keempat, elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula. Prinsip kerja otot Al-Wernon. Sel otot bekerja berdasarkan prinsip Al-Wernon, di mana bila suatu sel otot diberikan stimulus ambang atau di atas ambang, maka sel otot akan memberikan kontraksi yang penuh. Sedangkan terhadap stimulus di bawah ambang, sel otot tersebut tidak akan merespon apapun terkecuali stimulus tersebut terjadi secara terus-menerus. Adapun jenis-jenis otot, yang pertama otot rangka atau lurik, kedua otot jantung, ketiga otot polos. Otot rangka atau lurik yang pertama intinya terletak di tepi pinggir. Kedua, terdapat garis gelap dan terang sangat jelas. Tiga, ujung otot yang melekat pada tulang yang lebih diam disebut erigo. Keempat, ujung otot yang melekat pada tulang bergerak disebut insersio. Kelima, 2 atau lebih kelompok otot dapat bekerja secara antagonis maupun sinergis. Keenam, ini 2 tipe kontraksi otot rangka, yaitu kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. Otot jantung yang pertama memiliki sifat di antara otot rangka dan otot polos. Kedua, sel otot bercabang dengan inti di tengah. Ketiga, beberapa serabut otot yang bercabang dan bersatu dengan serabut di sebelahnya. Keempat, antara satu sel dengan sel lain di sebelahnya dihubungkan dengan sinstium. Kelima, hanya ada di jantung. Keenam, dipengaruhi sistem syaraf otonom. 7, kontraksi yang terjadi otomatis dan ritmis. Otot polos. Yang pertama, bentuk sel otot polos seperti gelendong, panjang, ramping, pipih, dan langsing. Kedua, setiap otot memiliki satu inti nukleus di tengah. 3, terdapat pada alat atau daerah organ yang berongga. Keempat, kontraksi lambat berlangsung lama, kadang-kadang ritmis. 5, sangat dipengaruhi oleh syaraf otonom. Adapun fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi merupakan gerak meluruskan. Contohnya gerak pada siku, lutut, ruas-ruas jari, dan bahu. Adukasi dan abduksi. Adukasi merupakan gerak mendekati tubuh, sedangkan gerak abduksi adalah gerak menjauhi tubuh. Contohnya gerak merenggangkan tangan, membuka tangkai kaki, serta mengacungkan tangan. Elepasi dan depresi. Elepasi merupakan gerak menegangkan, sedangkan gerak depresi merupakan gerak menurunkan. Contohnya gerak menengadah dan menundukkan kepala. Supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak menengadahkan tangan, sedangkan pronasi merupakan gerak menelungkupkan tangan.
Inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan atau terbuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerak memiringkan atau membuka kaki ke arah luar. Gerakan melingkar satu sumbu sentral, contohnya gerak memutar kepala. Struktur otot rangka. Pertama, tersusun atas sel-sel panjang yang tidak bercabang, disebut serabut otot fiber muskel. 2. Sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Ketiga, setiap serabut otot dilapisi oleh jaringan ikat lembut yang disebut dengan endomysium. Keempat, beberapa kumpulan serabut tunggal membentuk vesikulus yang dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut perimysium. Kelima, kumpulan vesikulus dibungkus oleh epimysium. Struktur suatu sarkomer. Sarkomer merupakan subunit miofibril yang dibatasi oleh dua garis Z dan merupakan unit fungsional dari sel otot rangka sarkomer, tersusun atas: pertama, filamen tebal miosin, 2. Filamen tipis aktin yang tersusun atas aktin, tropomyosin, dan troponin. Gangguan pada otot. Yang pertama, tidak adanya oksigen sehingga ATP yang dihasilkan sedikit. Kedua, respirasi anaerob menyebabkan terbentuknya asam laknat. Ketiga, terasa pegal. Tetanus, penyakit infeksi diakibatkan oleh neurotaksin dari bakteri Clostridium. Tetanus menyerang sistem saraf ditandai dengan gejala kekakuan dan kejang otot. Atrofi, pengecilan otot akibat tidak disering digunakan. Sedangkan hipertrofi, pembesaran atau penambahan massa total suatu otot. Distrofi, mirip dengan astrofi. Penderita distrofi mengalami otot yang mengecil dan tidak dapat berfungsi normal. Namun distrofi terjadi karena kelainan sejak lahir. Diperkirakan kelainan ini bersifat genetis. Paralisis, kelumpuhan atau paralisis adalah hilangnya fungsi otot untuk satu atau banyak otot. Rigor mortis, kekakuan otot yang irreversibel yang terjadi pada mayat setelah relaksasi primar akibat hilangnya ATP dari otot-otot tubuh manusia. Hernia disebabkan selaput peritoneal yang membatasi rongga perut melemah sehingga tidak mampu menyangga usus. Akibatnya, usus turun dan terkadang mencapai testis atau sampai ke daerah lipat paha. Miastenia gravis belum diketahui penyebabnya. Penderitanya perlahan-lahan mengalami pelemahan pada otot-otot tubuhnya hingga akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Pada umumnya, penderita kelainan ini meninggal karena otot-otot yang berhubungan dengan sistem pernapasan tidak dapat berkontraksi. Sekian dari materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.